Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Azikia Rahma. Saya mahasiswi kelas D semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah, yaitu pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Dr. Helena Nelis, MPD. Kali ini saya akan membahas beberapa pembahasan, diantaranya 1. Pengertian evaluasi kurikulum, 2. Tujuan evaluasi kurikulum, 3. Fungsi evaluasi kurikulum, 4. Manfaat evaluasi kurikulum, 5. Model evaluasi kurikulum, dan 6. Langkah-langkah evaluasi kurikulum. Mengenai evaluasi kurikulum, dimulai kita mempelajari apa itu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nur Kancana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan Nur Kancana menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dan sedangkan menurut Stanley dan Hopkins tahun 1978, dalam Muhammad Ali tahun 2014, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat penilaian tentang nilai sesuatu. Ada juga para ahli yang menyatakan, salah satunya menurut Sugiono tahun 2015, evaluasi adalah proses untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan program tercapai. Kemudian evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, lalu tentang kesesuaian, tentang efektivitas dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau bisa dikatakan evaluasi juga bisa dikatakan evaluasi kurikulum juga adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum, tentang kurikulum
yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Apa aja sih tujuan evaluasi kurikulum? Yang pertama kita bahas dimulai dari yang ke-1, menyediakan informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Artinya evaluasi ini akan membantu para pengambil keputusan berdasarkan berbagai informasi mengenai kegiatan apa yang dilakukan dalam proses pengembangan kurikulum, kemudian pelaksanaan kurikulum dan pelaksanaan evaluasi kurikulum. Tujuan yang kedua, menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor apa saja yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu. Artinya, evaluasi ini akan memberikan judgement terhadap kriteria keberhasilan atau kegagalan apa yang terjadi gitu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Artinya itu evaluasi akan memberikan solusi tindakan yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan. Kemudian yang keempat yaitu memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum. Artinya evaluasi ini akan memberikan pertimbangan mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum. Dari keempat tujuan evaluasi kurikulum yang dikemukakan di atas terpisah dan suatu kegiatan evaluasi dapat memilih salah satu tujuan atau gabungan dari beberapa tujuan tersebut. Nah, tujuan evaluasi kurikulum yang bersifat akademik atau education research artinya menentukan tujuan dan tindak lanjut dari suatu tesis, disertasi, ataupun pekerjaan lainnya. Fungsi evaluasi kurikulum dibicarakan lebih dahulu daripada jenis evaluasi, karena fungsi evaluasi itu meliputi seluruh kegiatan evaluasi. Apabila seseorang melakukan evaluasi kurikulum, terlepas dari jenis evaluasi yang dilakukannya gitu, jenis evaluasi apa saja, nah ia harus sadar gitu akan apa itu fungsi dari kegiatan evaluasi tersebut. Karena kalau tidak, ia akan mengalami kesulitan baik sewaktu merencanakan kegiatan maupun pada waktu melaksanakannya. Nah, adapun ditinjau dari fungsi evaluasi, maka evaluasi kurikulum itu dapat berfungsi untuk beberapa hal. Salah satunya itu yang pertama, perbaikan, di mana evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri. Nah, serta upaya ke arah inovasi
kurikulum misal yang akan datang. B. Penempatan. Nah, dalam arti evaluasi kurikulum ini ditujukan untuk melihat hasil pembelajaran di mana peserta didik yang mengikuti program kurikulum dalam bentuk pembelajaran akan dipetakan dalam kelompok tinggi, dalam kelompok sedang dan rendah. Nah, hal ini sangat penting. Kenapa? Karena guna menilai dan mengembangkan kualitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian fungsi yang lainnya itu penyebaran. Nah, evaluasi kurikulum dilaksanakan dalam rangka memberikan perlakuan secara merata pada setiap satuan pendidikan dan jenjang pendidikan gitu untuk semua daerah, baik di perkotaan, pedesaan, bahkan di daerah terpencil sekalipun gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk apa sih pemerataan yaitu agar kurikulum yang baru seperti KBK betul-betul teruji oleh semua kondisi dan karakteristik sistem pembelajaran sebagai wujud implementasinya di lapangan. Kemudian penelitian dan pengembangan. Evaluasi kurikulum dilaksanakan gunanya itu untuk melihat dampak atau perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itu apa saja. Apakah kurikulum tersebut dapat diterima atau masih perlu direvisi, bahkan dikembangkan lagi gitu. Hal ini sangat penting, itu menjadi sangat penting, sangat fundamental guna mengontrol implementasi KBK di seluruh tanah air. Kemudian pembahasan yang keempat adalah manfaat evaluasi kurikulum. Nah, manfaat dilakukannya evaluasi kurikulum secara umum itu ada atau bisa dikelompokkan gitu berdasarkan sasarannya. Yang pertama, bagi guru. Nah, manfaatnya itu untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua, bagi pengguna kebijakan. Apa sih manfaatnya? Yaitu manfaat evaluasi bagi pengguna kebijakan adalah untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak lagi-lagi. Kemudian yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. Nah, evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana sih kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi aspirasi para orang tua dan masyarakat. Nah, selain itu ada juga pendapat lain nih mengenai manfaat daripada evaluasi kurikulum, yaitu beberapa akan saya paparkan. Seperti yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana keuntungan dan kelemahan dari tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, untuk mengambil keputusan antara menerima, merevisi, atau menolak program yang sudah dibuat gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menyaring data guna mendukung keputusan yang diambil. Nah, sedangkan ada juga pendapat lain, itu menurut Dr. Sukiman tahun 2013, manfaat evaluasi kurikulum meliputi yang pertama ada memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum.
Terus yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum. Yang kelima, ada metode evaluasi kurikulum. Apa saja sih metode evaluasi kurikulum? Nah, metode evaluasi kurikulum itu diantaranya adalah model CIPP. Nah, CIPP itu konteks, input, proses, dan produk itu atau produk yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik itu seperti apa dan lingkungannya. Nah, tujuan program dan peralatan yang digunakan prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Kemudian yang keenam, ada langkah-langkah evaluasi kurikulum. Yang pertama itu langkah yang kita lakukan untuk melakukan evaluasi itu, yang pertama ada merancang, melakukan persiapan, mengumpulkan informasi, menganalisis, kemudian membuat konklusi, terus membuat rekomendasi, dan memanfaatkan hasil dari evaluasi tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.